Gue bisa tahu sisa umur atau sisa uang orang. Namanya aja sisa uang. Ya pasti sedikit kan, jadi rugi. Mending gue tahu sisa umur orang aja. Siapa tahu gue bisa memperingatkan kalau ajal mereka udah deket. Aduh, kulit mama udah keriput nih. Jangan-jangan mama udah mau meninggal lagi. Hush, mama nggak boleh ngomong kayak gitu. Ya, umur kan nggak ada yang tahu. Tapi aku tahu kok, mah. Hah? Wah, sisa umur mama masih 70 tahun. Itu artinya umur mama masih panjang loh. Gimana mama bisa percaya sama kamu? Kan bisa aja kamu ngarang. Lihat aja, nanti aku bakal buktiin ke mama dan mama bakal tunduk sama aku. Perhatian, seluruh siswa harap berkumpul di lapangan jam 10 pagi ya. Lapangan? Panas dong, Bu. Emangnya ada acara apa sih? Ibu belum bisa ngasih tahu kalian semua, tapi acara ini penting banget. Gue jadi makin gak sabar dan penasaran deh. Jangan-jangan ada acara pencarian bakat? Entah kenapa gue curiga banget sama acara ini. Bu Guru pasti punya maksud tersembunyi kan, karena dia aneh. Nah sekarang kita nggak perlu belajar karena hari ini adalah khusus acara. Hah? Ini kan jam 8, berarti acaranya 2 jam lagi dong. Pokoknya lo harus bantuin gue buat nyebarin berita ini. Berita apaan? Emangnya sepenting itu ya? Iya, penting banget karena ini menyangkut nyawanya Bu Guru. Astaga, maksud lo Bu Guru bakal meninggal? Iya bener, gue bisa ngeliat sisa umurnya seseorang dan pas gue lihat punya Bu Guru, dia bakal meninggal 2 jam lagi, yaitu tepat jam 10. Itu kan pas acara, kita semua bakal ngumpul di lapangan. Astaga naga, lo ngeliat sisa umur gue juga ya? Gak perlu diraguin lagi karena umur gue pasti panjang. Sisa umur lo sama kayak Bu Guru, Al. Kodo geprek, mampus gue gak nyangka kalau gue bakal mati muda. Sisa umur kalian sama, tapi mungkin cuma kebetulan aja sih. Semoga kayak gitu deh, soalnya gue takut banget kalau gue mati muda. Feli, katanya lo bisa ngeliat sisa umur ya? Iya, liatin punya kita dong, karena kita penasaran banget kapan sih kita meninggalnya. Kalian tahu dari mana? Alia nyebarin berita ini, jadi hampir seluruh sekolah udah tahu. Emang ember dan gak bisa dipercaya si Alia. Gue udah gak sabar, jadi sisa umur gue berapa, Vel? 1 jam lagi kan jam 10. Kenapa sisa umur orang-orang pada sama semua? Lo bingung ya? Ya udah, lihat punya gue dulu aja. Dela juga sama. Pasti bakal ada bencana yang bakal datang jam 10 di lapangan itu. Duh, gimana dong? Hello, apa jawabannya? Gue nggak tahu. Semua properti buat acara jam 10 udah ada di ruangan ini kan? Iya, udah aman sentosa, Bu. Pokoknya jangan sampai murid-murid memasuki ruangan ini ya. Iya, Bu. Bakal saya jaga dengan jaminan raga saya. Bagus, saya bakal nyiapin yang lainnya dulu. Bye. Sisa umur Pak Satpam beda sendiri. Artinya dia selamat kan? Dek, kamu ngapain di situ? Saya mau ngasih tahu kalau istri Bapak nungguin di depan gerbang sekolah. Apa? Istriku tercinta. Aku bakal datang ke dia. Yes, ini kesempatan besar. Astaga, gue terlalu mementingkan orang lain sampai lupa sama diri gue sendiri. Gue belum lihat sisa umur gue berapa. Kenapa nggak bisa terdeteksi ya? Masih loading mulu. Oke, gue yakin jawabannya ada di balik pintu ini. Gue harus buka pintu ini dalam hitungan 3, 2, 1. Bisa lihat lokasi orang atau alamat orang? Mending tahu lokasi orang kan. Jadi gue nggak perlu tanya-tanya lagi ke mereka. Mama sedih banget. Loh, Mama kenapa nangis? Papa kamu udah nggak pulang selama 5 hari. Mama nggak tahu dia ada di mana dan lokasinya di mana. Tenang aja, Ma. Aku bisa bantu Mama dengan cara ngelihat lokasi Papa. Yang bener, Nak. Lokasi Papa sekarang ada di hotel, Ma. Apa kamu bilang di hotel? Kalau gitu Mama harus nyusul ke sana. Waduh, perang nih. Pokoknya kamu harus temenin Mama ya, soalnya Mama nggak bisa sendiri, Nak. Aku nggak ikut-ikut ya, Ma. Hai, Pak Satpam. Saya bisa tebak lokasi Bapak loh. Bapak lokasinya ada di sekolah. Ya jelas-jelas saya di hadapan kamu udah di sekolah kan. Saya cuma pamer kekuatan baru saya. Emang kekuatan kamu apa? Kekuatan bisa melihat lokasi orang. Apa kamu bilang? Kenapa Bapak kaget? Gak apa-apa, mending kamu masuk ke sekolah sekarang deh. Aneh. Hai Kay, kenapa wajah lo pucat banget? Gak apa-apa. Ini ada yang aneh, gue harus lihat lokasi lo. Lokasinya kenapa digubuk? Keisha kan ada di depan gue. Harusnya kan di sekolah. Maksud lo apa, Vel? Nggak apa-apa, kayaknya gue punya kekuatan ini error deh. Oh iya, mungkin aja bisa error. Kenapa dia nggak kaget kalau gue punya kekuatan? Karena kali ini gue butuh bantuan kalian, jadi kita bakal temenan sebentar ya. Oke, gak masalah. Kalian nggak masalah?
Tumben dia nggak ngelok-ngelok gue hari ini. Emang apa sih yang mau lo lakuin? Oke, gue bakal lihat lokasi kalian. Hah, sama di gubuk kayak Keisha. Gubuk? Lo ngomong apaan sih? Enggak apa-apa, tapi tumben aja kalian kali ini mau temenan sama gue dan muka kalian juga pucat kayak Keisha. Pokoknya gue yakin banget kalau kekuatan gue itu nggak error. Saya bisa bantu kamu untuk pergi ke gubuk itu. Saya bisa antarkan. Loh, Bapak tahu dari mana kalau saya mau ke gubuk itu? Dari tadi saya ngebuntutin kamu. Emangnya kamu gak sadar? Jadi kamu mau atau tidak saya antarkan ke sana? Oke Pak, anterin saya ke gubuk itu, tapi saya nggak bisa kasih Bapak apa-apa. Tenang aja, saya nggak minta imbalan sepeser pun kok. Saya cuma mau kamu pergi ke sana. Oke. Nah, Feli, kita sudah sampai di gubuknya. Wah, ini gubuknya. Iya, mirip lagi. Sekarang saya tinggal dulu ya. Bye. Bapak mau kemana? Kan tugas saya cuma nganterin kamu, jadi kamu harus masuk sendirilah. Yah, gue ditinggal sendirian lagi. Mau nggak mau, gue harus masuk ke gubuk ini kan, karena gue udah sampai. Gue harus selamatin teman-teman gue. Gue yakin mereka terjebak di dalam sini. Permisi. Halo, Cuk. Silakan sebutkan passwordnya. Hah? Warna jodoh? Kira-kira jodoh gue dapet warna apa ya? Biru kali Non, yang artinya jodoh Non terkenal. Emangnya arti dari warna jodoh itu ada apa aja, Pak? Biru artinya terkenal, hijau artinya biasa, dan kuning artinya rendahan. Amit-amit aja aku dapet warna kuning. Semoga aja aku dapet warna biru kayak apa kata Pak Supir. Harusnya sekarang udah muncul kan? Iya udah muncul Pak, tapi kok gue malah dapet warna hitam sih? Harusnya kan gue dapet warna biru yang artinya terkenal itu. Warna hitam artinya apa ya? Astaga, kakak dapet warna hitam. Aku nggak salah denger. Iya bener, kamu tahu nggak itu artinya apa? Maaf kak, tapi kayaknya itu adalah warna yang terkutuk deh. Warna terkutuk? Kalau gitu kakak harus berpura-pura dapet warna biru. Cepat atau lambat kakak pasti ketahuan. Hush, jangan gitulah dek. Loh Dela, kenapa kamu kayak terengah-engah gitu? Apa saya bisa berkonsultasi tentang warna jodoh saya ke ibu? Emangnya kenapa Del? Saya dapat warna jodoh kuning yang artinya rendahan. Astaga, kalau gitu mending kamu jadi jomblo seumur hidup aja. Ya ampun, jadi perawan tua dong. Mending saya jadi perawan tua daripada direndahkan seumur hidup. Vel, warna jodoh lo apa? Kok kayaknya dari tadi diem-diem baik? Gue dapat warna biru. Wah, sama dong. Cuman ada 5 orang yang dapat warna biru loh. Tapi kenapa lagi? Tapi ditambah sama lo, kenapa jadi 6 orang ya? Waduh, mampus. Gue ketahuan bohong dong sama Keisha. Tenang aja, gue udah tahu kok kalau sebenarnya lo bohong. Sebenarnya lo dapet warna kuning kan? Kuning? Iya, lo nggak mau mengakui kalau warna jodoh lo itu rendahan. Makanya lo nggak mau ngaku jadi warna biru. Iya. Kenapa lo kelihatannya kayak ketakutan gitu, Del? Gue takut banget, katanya Bu Guru bakal melakukan pemeriksaan. Pemeriksaan gimana maksud lo? Bu Guru bakal mempertemukan kita dengan jodoh kita. Apa? Apa kabar sama jodoh gue ya? Apa dia dapat warna hitam juga kayak gue? Kenapa lo ketakutan juga, Vel? Itu karena Feli juga dapat warna kuning. Wah, akhirnya gue punya teman. Asik, gue gak sendirian lagi. Anak-anak, silakan berkumpul sekarang juga. Non, kenapa? Ada masalah sama warna jodohnya? Sebenarnya saya dapat warna jodoh hitam, Pak. Astaga, seharusnya Non bilang dari tadi dong. Kenapa, Pak? Itu warna yang lebih buruk daripada warna kuning ya? Warna hitam itu tidak ada di dalam list, jadi Non harus waspada. Waspada terhadap apa, Pak? Iya, waspada kepada semua orang yang mau memanfaatkan warna jodohmu. Nah, sekarang saatnya kalian bertemu dengan jodoh kalian. Duh, gimana ya? Gue nggak punya jodoh nih. Semua orang udah dapet jodohnya, tapi mana jodohmu, Feli? Jodoh saya di sini. Gue harap gue punya tingkat kecantikan yang tinggi deh. Hah? Cuma 20%? Kalau gitu malu banget dong kalau dilihat sama orang-orang. Mending gue private aja kan, jadi nggak ketahuan. Pagi anak mama yang cantik. Yang cantik? Iya mah. Persentase kecantikan kamu berapa nak? 100% kok mah. Wih, kalau gitu mama mau pamer ke tetangga dulu deh. Jangan mah. Kenapa? Karena kalau pamer itu nggak baik mah. Oh iya bener juga. Sayang, tingkat kecantikan aku 100% loh. Kalau gitu bagus dong, kita bisa satu kelas. Hah? Satu kelas?
Khusus yang punya tingkat ketampanan dan tingkat kecantikannya yang 100% bakal dikasih kelas khusus. Wah, kalau gitu bagus dong. Kita bisa berduaan terus. Duh, kira-kira gue bakal ketahuan gak ya? Semoga aja enggak deh. Kamu lagi mikirin sesuatu ya? Enggak kok. Anak-anak, seperti yang kalian udah tahu, yang tingkat kecantikannya 100% bakal dikasih kelas khusus. Ibu-ibu, emang ada yang spesial ya dari kelas itu? Ya jelas spesial dong, karena kalian bakal dikasih nilai tambahan terus, dan pokoknya kalian gak bakal nyesel deh kalau masuk kelas itu. Kalau gue masuk ke kelas itu, gue bisa banggain mama secara instan kan? Oke, silakan daftar nanti ya pas pulang sekolah, khusus untuk tingkat kecantikan yang 100%. Selain itu, tidak boleh. Kita mah apa, Del? Cuman kelas biasa. Emang ya dunia tuh milik si cantik? Aduh, mampus gue. Kenapa tingkat kecantikan gue cuma 20% sih? Apa, Vel? Cuma 20%? Nggak perlu sekaget itu juga kali. Gue bisa jaga rahasia dan gue bisa bantu lo buat ningkatin tingkat kecantikan lo. Emangnya bisa?